Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fitria. Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buku The Black Swan. Dan kali ini saya akan bahas bagian bab 8 dan bab 9. Nah, pada bab 8 ini yang berjudul Giacomo Casanova yang terus beruntung. Problem bukti bisu. Inti di bab ini ada di halaman 150 yang menceritakan tentang petualangan seseorang yang bernama Giacomo Casanova yang terus beruntung. Nah, dia ini luar biasa licin seperti teflon atau panci anti lengket. Selalu berhasil lolos dari masalah seburuk apapun situasi yang dia hadapi. Dia sendiri dan banyak orang lain, banyak orang mengira Casanova ini pasti punya bintang keberuntungan. Dia tak terkalahkan. Bahkan, dia menulis buku panjang tentang semua petualangannya yang berhasil lolos itu. Masalahnya adalah kita hanya mendengar cerita Casanova yang beruntung. Di sana ada ribuan kisah lainnya yang mencoba hidup seperti dia, berisiko tinggi, tapi sialnya mereka tidak seberuntung dia. Mereka jatuh, bangkrut, dan menghilang. Kisah-kisah mereka yang gagal ini adalah bukti bisu yang tidak pernah kita dengar. Nah, membahas tentang bukti bisu seperti judulnya, bukti bisu adalah bukti yang tersembunyi, tetapi keadaannya sendiri menceritakan suatu kisah atau kebenaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu ketika kita melihat orang atau perusahaan yang hebat karena selalu lolos dari bahaya, kita sering berpikir mereka itu super hebat dan kebal. Contohnya yang sedang viral di TikTok, yaitu Pantai Indah Kapuk atau disingkat dengan PIK. Padahal bisa jadi mereka hanya satu-satunya yang kebetulan beruntung dari banyak sekali yang sudah hancur. Jadi, jangan pernah merasa kebal hanya karena Anda pernah selamat dari masalah besar. Keberuntungan itu bukan strategi yang bagus untuk hidup. Kita harus selalu ingat bahwa di balik satu kisah sukses ada banyak kisah kegagalan yang diam-diam menunggu untuk terjadi pada kita. Kita dapat melihat contoh lainnya di halaman 140 sampai 142 dengan judul Cara Menjadi Orang Kaya dalam 10 Tahap. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 9 yang berjudul Kesalahan Spontan atau Ketidakpastian Sinet. Sinet itu apa sih? Nah, sinet adalah orang yang sangat ahli. Kesalahan spontan atau ketidakpastian sinet adalah jebakan di mana kita menggantikan dunia yang kacau dan tidak terduga dengan yang disederhanakan dan rapi yang hanya ada di papan permainan atau iklan. Nah, sinet adalah orang-orang yang paling rentan terhadap kekeliruan ini. Kita melakukan kesalahan fatal dengan menganggap ketidakpastian dalam kehidupan nyata sama dengan ketidakpastian di dalam permainan. Dunia nyata jauh lebih liar dalam kehidupan bisnis, politik, dan teknologi. Selalu ada black swan yang muncul dari luar pemikiran kita. Aturan mainnya tidak pasti. Nah, pelajaran dari bab ini adalah jangan percayai perkataan yang mengklaim dapat memprediksi masa depan secara sempurna. Peristiwa paling penting dalam hidup adalah yang tidak terduga. Kita harus fokus pada bagaimana melindungi diri dari konsekuensi terburuk, bukan hanya menghitung probabilitas hal-hal kecil yang sudah kita ketahui. Nah, seperti kisah Tony si gemuk di halaman 163 sampai 165. Tony adalah contoh disruptor yang berfokus pada efisien, memanfaatkan ketidakmampuan organisasi besar untuk bergerak cepat. Kesuksesan Tony membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan bermain cerdas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.